Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks deskripsi. Hari ini kita masih akan belajar mengenai teks deskripsi, yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Pertama, struktur teks deskripsi. Apa saja struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi merupakan bagian awal teks deskripsi yang menjelaskan gambaran umum objek yang akan dibahas. Di bagian ini, penulis menentukan hal yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topik yang penulis angkat. Identifikasi bisa berisi tentang data lokasi, sejarah, makna nama, atau hal-hal. Struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca. Hal yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, ataupun dirasakan oleh pembaca. Perincian dapat berisi hal yang dilihat, misalnya bagian-bagiannya, komposisi warna. Tiga, penutup. Penutup menjadi bagian akhir sebuah teks deskripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dari benda atau objek yang dibahas. Penulis juga menyisipkan sedikit pendapat atau kesan di bagian ini. Ciri bagian simpulan teks deskripsi ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan dalam teks tersebut. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah rujukan kata. Rujukan kata merupakan satu kata yang merujuk kepada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Rujukan kata berhubungan dengan kata ganti. Bisa kata ganti orang, bisa kata ganti kepunyaan, dan bisa kata ganti penunjuk. Kebahasaan teks berita yang kedua adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, dan sisipan atau infiks. Kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frase, klausa, atau kalimat. Jenis konjungsi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, dan, juga, atau, tetapi, karena, sehingga, lalu, dan kemudian. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya, meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, dan kemudian. Kebahasaan teks deskripsi selanjutnya adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya,
di Kabupaten Lahat, di jalan, di pantai. Tapi ingat ya, di sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata dasar yang mengikutinya. Kebahasaan teks deskripsi selanjutnya adalah menggunakan kalimat bermajas. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menghidupkan suasana dalam sebuah kalimat. Tujuan penggunaan majas ialah untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya. Contohnya, ombak berlarian di pantai. Kalimat ini merupakan majas personifikasi karena mengiaskan benda-benda mati seolah bertindak layaknya seorang manusia. Kebahasaan teks deskripsi yang terakhir adalah penggunaan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Misalnya penat dari kata umum lelah, mawar dari kata umum bunga. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan terus belajar.